Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Walaisat dan tidak ada. Walaisat dan tidak ada apa atau batu taubat. Taubat yang diterima itu lil ladzina bagi orang-orang, itu lil ladzina bagi orang-orang ya'maluna yang beramal siapa? Alladzin as-sayyiati pada dosa-dosa, pada keburukan-keburukan. Ad-dunuba artinya pada dosa-dosa. Hatta idza hadara sehingga ketika hadir ahadahum pada salah satu dari alladzin apa al-mautu mati wa ukhidha dan diambil siapa ahad fin nazai di waktu naza, di waktu sekarat. Qala berkata siapa alladzi atau ahad ya, qala berkata siapa ahad inda musyahadatima ketika melihat perkara dua yang adapun ahad itu fihi di dalam ma. Ini sesungguhnya aku, ini ucapannya, ini sesungguhnya aku itu taubat aku al-ana di waktu sekarang. Fala yang maka tidak bermanfaat bu pada ahad apa dzalika ini betul an wala yuqbal dan tidak diterima apa dzalik minhu dari ahad. Jadi tidak ada taubat yang ditolak. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Nggih. Allah itu Maha penerima taubat. Tidak ada taubat di dunia ini yang tidak diterima oleh Allah. Sampai nggih, atau kecuali, jadi ada kata kalimat hatta di situ nggih. Kecuali ketika seseorang menghadapi kematian baru bertaubat ya. Jadi wis menjelang sekarat ya. Maka di tafsir yang sebelumnya sumayatubu min qarib qabla ayyuwal waru ya, disebutkan sebelum syakaratul maut ya, sebelum sampainya roh di tenggorokan. Kalau kita sudah bertaubat, Allah pasti terima taubat kita. Tapi kalau nunggu ya, sampai jadi waktu manusia untuk bertaubat itu sangat-sangat panjang sebenarnya ya. Seumur hidupnya dia kalau menyadari betul bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima taubat, pasti tidak akan disia-siakan. Nah, maka di dalam banyak sekali riwayat dikatakan bahwa Rasulullah itu tidak pernah lepas dengan istighfar. Padahal Rasulullah ya, yang jelas-jelas maksum, jelas-jelas terjaga dari dosa. Nah, wak dhewe kadang diuji titik, wis perasaane aku salah opo sih aku? Salah opo ya gak ero ya salat kadang-kadang si telat nggih. Wudu kadang-kadang kita mboten sempurna, kadang-kadang mangkel nang wong tuwa, kadang-kadang mangkel nang koncone, kadang-kadang mangkel nang gurune, nggih diuji titik sambate nang Gusti Allah pun wis gak karu-karuan. Ya lek sambate nang Gusti Allah cek sae nggih. Kadang-kadang wis sambatan gak karu-karuan nang ndi. Kita seringkali lupa bertaubat. Padahal kesempatan bertaubat itu sangat-sangat luas. Setiap hari kita ada kesempatan. Dan setiap hari Allah tidak akan lelah untuk menerima taubatnya seseorang. Setiap hari Allah tidak akan bosan untuk menerima taubat hambanya, taubat makhluknya. Nah, maka kalau kita sampai melalaikan kesempatan bertaubat, kemudian baru kita mengucapkan ini itu betulan ketika roh sudah sampai tenggorokan, di sini dikatakan fala yang fa'hu dzalik, enggak ada manfaatnya. Kita kehabisan waktu tobat, kita kehabisan kesempatan, ya sudah. Tidak ada lagi niku penerimaan taubat itu enggak ada lagi. Kenapa baru pas roh sampai di tenggorokan, dan kita enggak pernah tahu kapan jatah mati kita akan datang, kita nggak akan tahu
karena itu adalah sesuatu yang dirahasiakan. Kalau pengen kita tahu kabar kematian kita, ya, maka upayakan untuk menjadi orang yang alim terhadap ilmu agama, alim terhadap ilmu Allah, ya. Setidaknya ada ilmu Allah sing diutuni, sing dipegang dengan baik, ya. Berupaya sampai sekarang belajar, mendapatkan ilmu, terus kemudian dicita-citakan untuk nanti bisa disampaikan minimal kepada anak-anaknya. Dan yang perlu diingat bahwa ilmu agama itu nantinya bukan sebagai penghidupan, tapi sebagai kehidupan, sebagai pola hidup. Kalau sampean mau menjalani hidup sebagai ahli ilmu agama, sebagai ahli ilmu Allah, merawat syariat Allah, merawat ilmu Al-Quran, merawat ilmunya ibadah, merawat itu otomatis menjalani dan juga memberikan pendidikan kepada anak-anak. Itu termasuk bagian dari merawat ilmu Allah. Kalau kita menjalani hidup seperti itu, insya Allah kapan lek mati ini dikabari ya malaikat. Ada banyak sekali kisah-kisah para ulama yang seperti seolah-olah tahu kapan dia akan mati. Jadi sikapnya dari waktu ke waktu itu ada tuntunan. Kepingin ro kabar teko malaikat kapan awake dhewe mati, ya wis sing getol ae ngrawat ilmune Gusti Allah. Dengan cara nopo? Terus mengembangkan diri, di bidang berbagai ilmu, termasuk di bidang ilmu agama. Merawat, termasuk dengan mempertahankan sholat seperti yang diajarkan oleh syariat misalkan. Kemudian sekarang sampai yang masih menjalani belajar, mencita-citakan nanti bisa menyampaikan ilmu ini kepada orang lain, itu bagian juga bagian merawat juga, misalkan dicita-citakan untuk bisa ngajari anaknya, mengajari, memberikan arahan pada orang-orang terdekat, atau kita cita-citakan agama, ilmu agama itu menjadi pola hidup. Jadi apapun kita nanti sampai masuk di Intra, pastinya harapannya bisa belajar hal lain, belajar ya terkait entrepreneur, pengembangan diri, Yang saya upayakan yang utama adalah bagaimana setiap hari sampai tergugah ini kesadaran untuk mencari determinasi diri. Apa sih yang saya mau, apa yang saya lewatkan dari masa lalu tidak perlu diratapi hari ini, progres saya apa, terus kemudian dan itu sampai upayakan masing-masing dengan berbagai peluang dan kebebasan yang ada, diantaranya itu adalah supaya teman-teman di Intra itu juga belajar konsisten. Belajar konsisten itu otomatis harus merawat, harus merawat perasaannya dengan terhadap rutinitas yang sifatnya repetitif, pengulangan setiap hari. Jangan lupa, semua orang sukses itu punya rutinitas. Niku sering banget dulu diucapkan sama aku. Semua orang sukses di seluruh dunia itu pasti punya rutinitas. Kadang-kadang ketoknya remeh, tapi itu dilakoni terus, dijalani terus menerus. Tidak ada bosan, tidak ada apapun, dan kadang-kadang ya kelihatannya remeh, kelihatannya remeh. Saya melihat Abi sama Umi itu punya rutinitas yang saya lihat sebenarnya nggak terlalu istimewa, tapi itu dilakukan secara repetitif, terus menerus, berulang, istiqomah. Kembali lagi ke materi pengajian kita. Kalau taubat itu setiap hari kita upayakan, maka Allah juga maka peluang kita untuk untuk mendapatkan kesempatan atau untuk mendapatkan istimewanya kesempatan taubat setiap hari itu nggak akan hilang. Ini kalau kita lakukan setiap hari. Tapi kalau kita lebih istilahnya lebih banyak mengeluh, otomatis di sini peluang-peluang taubat, peluang-peluang syukur ini akan menghilang begitu saja. Nah, ini bisa kita bagaimana kita mencari ini di diri kita sendiri.
Berikutnya ini tuh betul ana walalladzi, dan tidak ada tidak ada orang-orang yang diterima taubatnya, walalladzina, dan tidak ada orang-orang yang diterima taubatnya, yang mutuna, yang mati, yang mutuna, yang mati. Siapa? Alladzin. Wahum, adapun alladzin itu kufarun, orang-orang yang kufur. Idza tabu, ketika bertaubat siapa alladzin, fil akhirati, di akhirat. Orang-orang yang kufur ya seperti yang pernah saya sebutkan ya. Kufur itu artinya tertutup dari kebenaran, tertutup dari iman, sampai akhirnya banyak keluhan, punya pekerjaan mengeluh, ya, punya kesempatan mengeluh, sampai punya anak mengeluh, punya suami mengeluh, punya teman mengeluh, semuanya dikeluhkan. Gitu. Duwe klambi, aku mari tuku klambi anyar saya tapi bahannya panas. Ya apa sih? Semua dikeluhkan, ya, semua dikeluhkan. Orang-orang yang banyak mengeluh inilah yang pada akhirnya tertutup dari rasa syukur. Tertutup dari rasa syukur, ya otomatis uripe sibuk apa ya, sibuk mengeluh. Ngomong saben ngomong kudu ana sing dikeluhno. Ini melupakan nikmat Allah. Ini namanya mengkufuri. Makanya kan disebutkan mengkufuri nikmat Allah, ya. Jadi kufur itu sebenarnya apa sih, ya, denial itu loh. Ya, denial. Jadi orang-orang yang menolak kebenaran atau yang tertutup dari kebenaran sehingga tidak sempat, ya, menikmati kesempatan taubat, ya, tidak sempat menikmati apa namanya waktu-waktu untuk bertaubat, maka akan menimbulkan penyesalan, ya, nanti di akhirat. Sama, mungkin kita bisa menggambarkan bagaimana ketika kita di masa sekolah, ya, mungkin sampean di masa sekolah dulu, usia teenager, sampean ada banyak sekali, lebih banyak mengeluhnya daripada semangatnya misalnya. Otomatis ketika menemui setelah lulus SMP, setelah lulus SMA, gitu biasanya, mungkin lulus SMP sing terus no SMA. Ini masih masa-masa sekolah, nggih, galau, labil, segala macam, nggih, itu masa-masa itu. Kemudian untuk masuk ke fase berikutnya, kalau di saat masa remaja kita banyak mengeluh, otomatis pada usia remaja akhir ini banyak penyesalan. Ya, ono kesempatannya kok. Nah, kalau kita akhirnya apa namanya terlena dengan penyesalan itu, ya kita lupa, oh iyalah aku ini jek enom sakjane, masih ada kesempatan. Jadi ya memang semua perasaan itu diadakan oleh Allah, nggih, termasuk perasaan bosan, mengeluh, nggih, kemudian bersyukur, kemudian menyesal, semua ada manfaatnya. Semua ada manfaatnya. Syaratnya siji, sadar. Ketika kita sedang mengeluh, kita sadari apakah benar ada yang dikeluhkan atau mengeluh ini hanya sekedar menjadi kebiasaan. Gak pantes lek gak ono sing dikeluhno. Jadi pada akhirnya kalau perasaan-perasaan yang negatif, nih, seperti penyesalan, keluhan, terus kemudian apa namanya kekurang puasan, nih, ini kemudian mendominasi perasaan kita, nih, maka disitulah rawan kita itu tertutup dari kebenaran. Rawan sekali tertutup dari kebenaran. Yo, kita kemudian mengabaikan peluang-peluang syukur yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, orang-orang yang kufur ini yang skalanya tentu mulai dari kufur skala kecil, nggih, yaitu tadi duwe klambi yo seono ae mengeluh, nggih, seono ae mengeluh. Di sini mengkufuri nikmat Allah. Nah, itu sampai skala kufur yang lebih besar. Kalau seseorang mati dalam kondisi
kufur, nggih, kemudian dia baru nang akhirat krasa menyesal. Nah, ini nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya. Maka bagaimana kebaikan yang kita lakukan sehari-hari ini hendaknya kita syukuri. Jangan sampai kita punya peluang menjadi orang yang baik, dengan apapun itu. Misalkan kita punya peluang untuk birrul walidain, kita punya peluang untuk khidmah kepada guru, kita punya peluang untuk khidmah kepada orang tua, kita punya peluang untuk baik kepada teman. Sebenarnya kan kita semua setiap hari ada peluang ini, karena kita hidup bersosial. Ada teman, ada lingkungan, ada guru, ada orang tua. Masing-masing hubungan ini punya peluang untuk disyukuri. Iya kan? Nah, ciri-ciri nilai kita mboten bersyukur kalau kita mengkufuri hubungan itu, ciri-cirinya apa? Kita mengeluhkan segala hal. Mengeluhkan teman, mengeluhkan lingkungan, mengeluhkan orang tua, mengeluhkan saudara, mengeluhkan panas, adem sembarang dikeluhno. Ini ciri-ciri bahwa kita sedang tertutup dari kebenaran. Kebenaran yang sebenarnya adalah Allah menghendaki kita berhubungan dengan keadaan itu. Ini kehendak Allah yang sebenarnya. Kita saat ini kita bernasib sebagai anak, kita bernasib sebagai teman dari seseorang, kita bernasib sebagai guru dari seseorang atau murid dari seseorang. Kita punya nasib untuk tinggal di daerah yang panas kayak gini, pasti ada peluang syukurnya. Semua ada peluang syukurnya. Tapi kalau yang kita temukan adalah keluhan-keluhan dan keluhan, nah hati-hati. Ini ciri-cirinya kita sedang mengkufuri nikmat Allah. Kita sedang mengkufuri nikmat Allah. Maka orang yang banyak mengeluh ya banyak capeknya. Meskipun melakukan kebaikan, tapi kalau mengeluh sesering bernafas, otomatis banyak capeknya. Kenapa? Karena sedang mengkufuri nikmat Allah. Nah, untuk bilang kalau kita mati dalam kondisi banyak mengeluh, terus nggak ada kesempatan untuk bertaubat, ya nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Itu kufur yang masih skala sehari-hari. Kufur yang skala besar dia tentu saja mengkufuri keberadaan Allah. Na'udzubillah lah kalau sampai begitu. Tapi kufur-kufur kecil ini sak bendino yo sering kita lakoni, sering banget. Kalau pengen terbebas dari penolakan-penolakan kecil atas nikmat Allah, ya kita sadari semuanya, siapa kita, siapa orang di samping kita, kita berada di mana, bagaimana lingkungan kita sadari semuanya, maka satu persatu keluhan itu akan terkikis. Terkikis oleh apa? Kok rasane semua hubungan menyenangkan? Kok rasane berbuat begini menyenangkan? Kok rasane nyaman sekali ketika saya beribadah dan seterusnya dan seterusnya. Idza tabu apabila bertaubat siapa alladzin fil akhirati di akhirat inda muayyanatil adabi ketika melihat adab la tuqbalu maka tidak diterima taubat minhum dari alladzin la tuqbal maka tidak diterima apa taubat minhum dari alladzin di akhirat pas delok mulat-mulate sekso nggih pas delok napa jenenge geni niku melihat api neraka, melihat siksa, menyaksikan siksaan yang begitu berat baru menyatakan taubat, enggak ada, tidak diterima sama sekali. Ulaika adapun alladzin itu a'tadna telah menyiapkan aku. A'tadna artinya menyuguhkan aku lahum bagi alladzin adaban pada siksa aliman yang menyakitkan, mukliman artinya yang disakitkan. Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang amanu yang beriman siapa alladzin la yahillu tidak halal. La yahillu tidak halal lakum bagimu apa antarisu untuknya mewaris engkau an-nisaa pada perempuan-perempuan ai gatihinna artinya diri-dirinya nisa karhan dengan paksaan karhan dengan paksaan bil fathi dengan fathah wal dhammi dan dengan fathahnya kaf wal dhammi dan
Dhammahnya kaf. Lugotani yaitu dua bahasa. Ai mukrohihinna artinya memaksa engkau pada nisa, ala dalika atas turosun nisa tersebut. Kanu ada siapa kaum jahiliyah, fil jahiliyati di dalam masa jahiliyah, itu yarisuna mewariskan siapa jahiliyah, nisaan pada perempuan, nisaa akroba ihim pada perempuan kerabat-kerabatnya jahiliyah. Fa insya'u maka ketika menghendaki siapa jahiliyah, tuzawwiju maka menikahi siapa jahiliyah ha pada nisa bila sodakin dengan tanpa mahar, au zawiju atau menikahkan siapa jahiliyah ha pada nisa, wa akhadhu dan mengambil siapa jahiliyah sodakoha pada maharnya nisa. Au amdiluha atau menghalang-halangi siapa jahiliyah ha pada nisa, hatta taftadi sehingga menebus siapa nisa, bima dengan perkara, warosat yang mewaris siapa nisa pada ma, au tamutu atau mati siapa siapa jahiliyah, au tamutu atau mati siapa nisa, siapa nisa. Fayurisu maka diwaris siapa kaum ha pada nisa. Fanuhu maka dicegah siapa kaum jahiliyah anggalika dari tarifun nisa tersebut. Jadi tidak boleh mewariskan perempuan-perempuannya kepada orang lain. Jadi di zaman jahiliyah sesuai yang diceritakan ya. Kalau kalimatnya di sini ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarisun nisa akarha. Tidak boleh memaksa perempuannya untuk diwaris. Jadi boten kok ditinggali warisan. Yang dimaksud pada ayat ini adalah mengisahkan pada zaman jahiliyah dulu itu orang-orang pada masa itu ya, ketika meninggal istrinya ini diwariskan, atau anak perempuan atau anggota keluarga perempuan itu diwariskan kepada anggota keluarga yang mau mengambil secara paksa. Nah, ya bayang dong, berarti pada masa jahiliyah perempuan itu diperlakukan seperti barang, ya kan? Diperlakukan seperti barang, dimana ketika seorang kepala rumah tangga ini meninggal, terus kemudian meninggalkan perempuan-perempuan, ya, entah itu istri, entah itu anggota keluarga perempuan, ini diwaris sebagaimana barang untuk dipaksa menikahi tanpa mahar. Nah ini ketika turun Al-Quran, ya, ketika berada pada masa Islam, hal itu sudah dilarang. Tidak, istri tidak untuk diwariskan, ya. Anggota keluarga yang perempuan tidak untuk diwariskan kepada orang lain. Kejadiannya pada saat masa kenyataannya pada zaman jahiliyah itu terjadi. Jadi dipaksa dinikahi tanpa tanpa mahar, ya, tanpa mas kawin, atau dinikahi dengan mahar tapi diambil, ya. Terus nanti si istri ini bisa mendapatkan itu kalau bayar tebusan. Jadi pokoknya intinya si perempuan itu diperlakukan sebagaimana barang. Nah ini tidak boleh lagi dilakukan. Ketika Islam turun, ketika Al-Quran turun, keadaan itu sudah dilarang. Wala ta'dulu dan jangan menghalangi engkau hunna pada nisa, aitamna'u artinya mencegah engkau azwajakum pada istri-istrimu an nikahi wairikum dari menikah dengan selainmu, diinsakihinna dengan mengekang nisa, wala rohbatin dan tidak wala rohbatin dalam keadaan tidak senang itu maujud, tidak menyenangkan itu maujud lakum bagimu fihinna di dalam nisa, dororon karena
doror apa istilahnya, karena sesuatu yang membahayakan, merugikan. Dororon karena merugikan. Wala ta'dulu litadhabu, untuknya pergi engkau bibaktima dengan sebagian perkara ataitumu atau ataitumu yang memberikan engkau pada mahuna, pada nisa, minal mahri, dari mahar. Illa ayatina, kecuali untuknya memberikan siapa nisa bifahisyatin, atau illa ayatina, kecuali pada untuknya melakukan siapa nisa bifahisyatin, dengan perbuatan yang buruk, mubayyinatin, yang jelas. Bifathil ya'i, dengan fathahnya ya, wa kasriha, dan kasrohnya ya. Ai buyinat, artinya diperjelas, dijelaskan, audia, atau adapun fahisyah itu bayinatun, sangat jelas. Aizana, artinya berzina siapa nisa, au nusyuz au nusyuzu, atau nusyuz napa jenenge korek. Falakum, maka itu bagimu, antudoru, pada adapun untuknya membuat hukuman atau membuat kerugian engkau guna pada nisa, hatta taftadina, sehingga menebus siapa nisa minkum, darimu, wayak tali'na, dan membebaskan diri siapa nisa. Ayat-ayat ini menjelaskan yang pertama, tapi tidak boleh mewaris perempuan, ya. Wala ta'duluhunna litadhabu bima ataitumuhunna. Terus kemudian melarang istrinya untuk menikah lagi. Ini ketika misalkan ya, memberikan wasiat kepada istrinya, kalau aku mati ojo rabi maneh, nah itu gak oleh. Nggih. Niku mboten angsal. Karena gini ku nyalai sampai dikekang wis cek gak ketemu wong-wong, wis engko cek terbukti lek, wis engko cek terbukti lek opo ya gak ngerti kula jalan pikirane. Tapi memang ini sudah diantisipasi oleh Al-Qur'an. Nggih. Wala ta'duluhunna. Terus kemudian kelanjutan ayatnya, litadhabu bi ba'dima ataitumuhunna. Nah, terus kemudian di sini ada juga peristiwa atau keadaan, kondisi di mana seorang laki-laki mengambil maharnya. Jadi mahar sudah diberikan, kemudian diambil lagi karena kecemburuan atau semacamnya, misalkan ngoten. Kalau dari konteks wala ta'duluhunna, ini berarti berdasarkan kecemburuan seorang laki-laki, kecemburuan seorang laki-laki terhadap perempuan. Terus kemudian diambillah maharnya. Nah ini nggak boleh, kita dalam bima ataitumuhunna illa ayati nabi fahisyatin mubayyinah. Kalau misalkan hanya berdasarkan kecemburuan, wis cemburu saking kuatir bojone dilirik wong liya, cemburu buta lah ya istilahnya. Nah ini terus kemudian maharnya diambil, jatah belanja nggak dikasih, pokoknya dihukum secara finansial. Dihukum secara finansial. Yang lebih parah lagi ya itu tadi, nggih. Nah ini bagaimana? Karepe niku cek sing wedok takluk lah istilahnya. Kok cek njaluk sepura atau semacamnya lah gitu. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh kecuali
illa ayati nabi fahisyatin mubayyinah, kecuali memang jelas-jelas si perempuan ini berbuat fahisyah dan jelas di situ yang dikatakan bayyinah itu ya memang jelas, entah dia benar-benar menyaksikan atau seperti yang dikatakan pada ayat yang kemarin ada saksi 4 orang dewasa. Tapi kalau enggak berarti tidak boleh menuduh pasangannya yang enggak, termasuk menuduh zina. Tuduhan zina itu adalah tuduhan yang sangat merugikan, maka larangannya keras. Allah melarang keras. Meskipun ada kecemburuan, biasanya memang macam-macam orang biasanya memang laki-laki itu lebih posesif daripada perempuan gitu. Dan karena ada jiwa penguasanya, ada ada kekuatan sebagai penguasanya. Nah, kalau tidak jelas-jelas melakukan fahisyah, tidak jelas-jelas melakukan keburukan, maka nggak boleh itu menghukum. Jadi kayak tadi ada kalimat goror, yang dimaksud di situ adalah hukuman secara finansial, dibatasi secara finansial atau bahkan diambil semuanya. Nah, ini nggak boleh. Nah, kalau misalkan sampai kejadian bayyinatun artinya si perempuan di sini jelas melakukan zina atau dia wis korek lah pengen melepaskan diri dari pasangannya, pengen melepaskan diri dari pasangannya. Nah, ini boleh si laki-laki untuk membatasi pemberian finansial. Boleh membatasi pemberian finansial. Di sini syaratnya harus jelas-jelas jelas-jelas melakukan fahisyah, atau di situ si perempuan sudah memperlihatkan gak kuat nusyus korek boleh nang omahe wong tuane atau nang diae pokok wis gak metuk wis suwe. Nah, ini sebenarnya juga peringatan kepada laki-laki lek wis sampai ditinggal koyok ngono tahu diri. Jadi kalau ada dua hal ini, maka si laki-laki boleh membatasi secara finansial. Wis gak dikei duit blonjo misalnya. Atau mengambil kembali maharnya. Ya wis lek ngono balik no mahare. Ketika si perempuan sudah mengembalikan mahar, maka disitulah terjadi nah itu tadi terjadilah khulu. Ini upaya pembebasan diri dengan tebusan. Dengan tebusannya nopo si perempuan mengembalikan jumlah mahar. Ya memahami ngeten-ngeten iki nggih perlu. Oh, gaya apa aku paham. Mosok mempersiapkan diri untuk menghadapi konflik, kan wong pingine berumah tangga itu bahagia-bahagia. Gak ono masih keluarga bahagia itu ya pasti ada turbulensi. Pasti ada turbulensi. Jenenge pesawat nek perjalanane waduh, turbulensinya pasti lebih banyak juga daripada sing pesawat Surabaya Jakarta. Gak ono turbulensi, paling lek mendung baru ada turbulensi. Tapi lek perjalanannya jauh, turbulensi boleh. Turbulensi itu tabrakan yang menyebabkan kekacauan. Ini itu pasti ada. Apakah nanti endingnya seperti apa? Lek endingnya kisah hidupnya menungso, endingnya itu ya mati. Gak ono happy ending polae rabi ambek pacare, gak ono. Pacaran itu haram nanggone Islam. Pacaran gak oleh. Lek berarti lek akhirnya dadi ambek pacare ya iku sik ket mulai berarti. Kok perjalanannya macam-macam. Tiyang itu macam-macam nggih. Kadang-kadang pacarannya 11 tahun, nikahe 2 tahun. Ternyata si pacar ini gelem nikahe polahe wis kadung kesuwen lek pacaran. Tibake pas menikah tantangannya berbeda. Inilah kenapa Islam sebenarnya melarang umatnya untuk pacaran itu beralasan kuat, karena kalau pacaran itu nggak ada komitmen, nggak ada ikatan suci, tidak ada kepenulisan nama kita dengan pasangan sebagai pasangan tertulis di langit, itu nggak ada. Jadi hubungan kita dengan nek wong pacaran, hubungan antara laki-laki dan perempuan saat pacaran loh, konteksnya adalah pacaran. Itu jelas tidak ada campur tangan Allah. Yang ada ya syaitonnya tok, nafsunya masing-masing.
Maka harus dipahami loh. Terus bagaimana kalau misalkan ada proses khitbah, ada proses nazar, biasanya kan sebelum khitbah ada nazar dulu, nek bahasa Jawa itu nontoni, ketemu misalnya. Terus kemudian menjalin komunikasi. Ojo dijenengi pacaran lek gak kepingin hubungan itu haram. Kalau ada proses khitbah kemudian saling mencocokkan satu sama lain, harus menunggu misalkan seperti itu ya. Itu kalian nggak boleh saling mengikat karena bukan suami istri. Hubungannya bukan seperti itu. Kalau nanti ternyata sebelum masuk ke jenjang pernikahan kok dirasa nggak cocok atau apa, atau ternyata ada hal lain yang ternyata nggak jodoh, ya sudah. Jadi kalau berkenalan terus kemudian menjalani komunikasi sebagai antar manusia karena nantinya akan menikah itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan diniati penjajakan, pacaran, nah ini kuis sing hati-hati. Di situ jelas ada lebih banyak syaitoniatnya. Tidak ada campur tangan Allah di situ jelas, karena hubungan laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal itu boleh, tapi nek wis dititeli untuk samen di situ komunikasinya sudah kayak suami istri, nah ini yang nggak boleh. Apalagi zaman sekarang kejahatan cyber itu banyak sekali dilakukan oleh anak-anak muda. Kenapa? Kadang terlalu los. Nah, jadi anggaplah wis pacari itu pokoknya polanya sudah memiliki hatinya dari bingung. Nah ini nggak boleh. Katanya kalau sudah kalau sudah ribut, kalau sudah ribut yo repot-repot dewe kan menungso. Wong wis jelas dilarang. Jadi kalau misalkan ada komunikasi dengan laki-laki dengan lawan jenis, ya memang di situ ciri-ciri lek sampean gak pacaran niku apa? Ya ciri-cirine lho ya. Pokoknya lek ketemu ya wis nang omah ae, sing akeh wong nang kono. Saya dulu menikah juga nggak langsung menikah, Saya perjalanan perkenalan itu 5 tahun. Setelah komunikasi 5 tahun baru menikah. Jadi apakah selama 5 tahun seperti apa komunikasinya? Umi ini luar biasa. Jadi waktu itu Umi cuma bilang ya sudah jalani seperti pertemanan. Ya saya sharing kitab, saya sering sharing berbagai masalah, ngoten nggih. Terus kemudian pada perjalanannya tentu tidak selalu mudah. Maka kenapa di dalam Islam dilaranglah itu yang namanya hubungan pacaran. Pacaran itu batasannya ya apa? Ya iku sampean pokoknya komunikasi wis koyo suami istri, mari ngono lek ketemu kudu wong luruan, lah iki jelas pacaran. Wis ngono wong tuane gak ngerti. Iki sing hati-hati lek wis koyo ngono. Karena hubungan laki-laki dan perempuan itu bukan perkara mudah sampai diatur tenggene Al-Qur'an. Sampai diatur tenggene Al-Qur'an. Fa'asa anta syai'a. Illa ayatina biwahisyatin mubayyinah. Konteksnya di sini adalah setelah menjalani pernikahan, Setelah menjalani pernikahan, kemudian laki-laki ini, si laki-laki misalkan diliputi oleh kemarahan, terus kemudian membatasi pemberian finansial, membatasi kebaikan finansialnya, itu nggak boleh. Nah, boleh asalkan memang fahisyahnya itu jelas, atau di situ si perempuan sudah jelas-jelas menghindar. Si perempuan sudah jelas-jelas menghindar. Berikutnya, tapi juga Allah memberikan kunci istilahnya kunci komunikasi, di dalam Al-Qur'an disebutkan wa'ashiru, dan menggaulilah engkau guna pada nisa, atau bermuasyarah, berhubungan, berkomunikasi lah wa'ashiru, dan bermuasyarahlah engkau guna pada nisa bil ma'rufi, dengan kebaikan. Wa'ashiru guna bil ma'ruf. Seperti apa? Ai bil ijmali, artinya dengan berbuat bagus, fil qauli, di dalam ucapan, wan nafaqati, dan nafkah, wal mabiti, dan bermalam, wal mabiti, dan bermalam. Jadi
hendaknya kalau memang sudah berkomitmen untuk menikah, wa ashiruhunna bil ma'ruf ini adalah syarat mutlak seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Oleh mufassir dikatakan isi daripada al-ma'ruf itu pertama adalah ijmal, di dalam apa saja? Ijmal fil qaul, kata-katanya harus baik. Oke, kata-katanya harus baik. Terus kemudian ijmal fil nafaqah, harus ada pemberian nafkah, ini termasuk al-ma'ruf. Terus kemudian wal mabiti al-ma'ruf bil mabit, jadi maksudnya di sini ya termasuk penyediaan tempat tinggal yang nyaman dan sebagainya. Nah, itu al-ma'ruf yang harus diupayakan seorang laki-laki yang menikahi perempuan. Ini posisi perempuan di dalam Islam terhormat ini. Posisi perempuan di dalam Islam itu sangat-sangat terhormat. Jadi nggak ada paksaan, bahkan Rasulullah sendiri ketika hendak menikahkan Sayyidah Fatimah, yang dilakukan oleh Rasulullah nggak langsung kok wes rabi ambek wong iki wes pasti apik pasti bener, tidak seperti itu. Kok kadung dipaksa, ternyata si laki-lakinya juga terpaksa, akhirnya nggak bisa baik, nggak bisa melakukan wa'ashiruhunna bil ma'ruf istilahnya. Tapi di situ ini enggak, akhirnya Sayyidah Fatimah sama Sayyidina Ali saja, karena ini temannya sejak kecil, lebih nyaman untuk komunikasi dan sebagainya. Ya akhirnya memang lebih lancar. Yo gak salah ya nek jarine wong barat itu the best marriage life itu apa? Ketika kita bisa menikah dengan teman kita sendiri. Artinya berteman baik dengan pasangan. Ini kehidupan rumah tangga yang paling bagus memang seperti itu. Nyatanya ada banyak sekali, bahkan dalam kisah para nabi, kisah para sahabat itu ada banyak sekali yang pada akhirnya ya menikah dengan laki-laki atau perempuan yang sudah dikenal sebelumnya. Karena apa? Di dalam pernikahan itu yang utama adalah harus wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, isinya al-ma'ruf ini berat, harus diperjuangkan setiap hari dan seumur hidup. Itu muasyarah bil ma'ruf itu harus diupayakan setiap hari. Fa in karihtumuhunna, maka apabila membenci engkau. Surat An-Nisa itu wakeh Mbak tentang hubungan laki-laki dan perempuan, yang memang bahasa An-Nisa ya. Fa in karihtumuhunna maka apabila tidak suka engkau guna pada nisa, fasbiru maka bersabarlah engkau. Fa'asa antakrohu maka barangkali itu untuknya tidak senang engkau syai'an pada sesuatu, waya ja'ala akan tetapi menjadikan siapa Allah fihi di dalam syai' khairon pada kebagusan kafiron yang banyak. Jadi kalau ada yang tidak disukai, kayak lagu sing viral itu saiki ya. Apa nih sing tak disenengi? Ngomongnya ta, guyune ta. Nah niki wajar terjadi antar manusia. Wa in karihtumuhunna, kalau ada sesuatu yang tidak disenangi dari si perempuan, caranya tertawa, caranya bicara, ada yang tidak disenangi, misalnya senengannya bengok-bengok, lek guyu gak iso ngempet, nek glegeken buanter misalnya. Ada hal-hal yang tidak disenangi dari si perempuan. Apa? Kata Allah firman Allah, fa'asa antakrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Kok ternyata sumber rezekine lho teko kono. Maka dikatakan oleh mufassir, fa in karihtumuhunna fasbiru. Ya sabaro tahano ambek suarane sing banter iki. Ikhlasnya seorang laki-laki terhadap hal-hal yang tidak disenangi dari pasangannya, iki lho iso dadi sumber rezeki. Ini luar biasa nih. Ketika Allah memerintahkan seorang hamba untuk bersabar, nang kono di situ Allah juga menjanjikan pendampingan. Ini jelas nih, kalau apa-apa yang tidak disenangi itu
hendaknya memang seperti di dalam firman ini ya, yo wis anggap baik ya sudah, memang ini harus berjalan seperti ini. Jadi memang yang dikatakan karih tumuhuna di sini kayak nopo ya wis sesuatu yang nggak disenangi lah. Apa? Ya, apa? Satu atau dua hal di pasangannya yang tidak disenangi, ya. Fa in karih tumuhuna, ada kata fasbiru yang dibuang, kemudian fa'asa antakrahu syai'a wa ja'alallahu fi khairan katsira. Barangkali dari sabarmu terhadap suarane sing senengane bengok-bengok iku nang kono dadi sumber rezeki. Iya, sing wedok wong dodol tahu bulat ambek kliris ya. Banter suarane. Ai akoda artinya bisa mengambil siapa? Bisa mengambil dereng nggih. Wala'allahu dan barangkali Allah, wala'allahu dan barangkali Allah itu ya ja'alu menjadikan siapa Allah fihinna di dalam nisa, fihinna di dalam nisa zalika pada khairon katsir tersebut. Di ayar zuko dengan untuknya memberikan rizki siapa Allah kum padamu min guna dari nisa waladan pada anak solihan yang baik perilakunya, solihan yang baik perilakunya. Ya, karena memang laki-laki dan perempuan itu berbeda, pasti ada hal-hal yang kita sebagai perempuan juga enak, ya. Terus si laki-laki juga gitu, pasti ada hal-hal yang ada di kita itu yang sulit dipahami, ya. Yang sulit dipahami sehingga enak lah corone. Jadi kalau kedua pasangan ini bisa saling menghormati, ya, maka dijanjikan oleh Allah mungkin akan diberikan rezeki yang besar, rezeki yang banyak, diantaranya ya harta benda atau anak-anak yang soleh, atau anak-anak yang soleh. Bahkan beberapa hal sampai dikatakanlah oleh Sayyidina Ali bahwa ada hal-hal yang baik dimiliki oleh perempuan, tapi nggak boleh dimiliki oleh laki-laki. Diantaranya dua hal. Yang pertama adalah pelit. Kalau perempuan pelit, mungkin wong lanang yo gak iso mikir lho, kok sih wong wedok sembarang kok diatur. Kok rezekiku lah yo ono ae. Nggih, karena memang psikologis uang antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Makanya persepsi tentang penggunaan uang itu juga berbeda. Nah, di sini laki-laki nggak boleh pelit, nggak baik. Ini kata Sayyidina Ali, dua hal yang baik dimiliki oleh perempuan tapi nggak boleh dimiliki oleh laki-laki. Yang pertama adalah pelit, yang kedua cerewet. Wong wedok cerewet, jelas lho nanggone Al-Qur'an, dheke teko cerewete iku kok iso ndadekno anak-anak sing saleh. Niki pun kata bukti. Di dunia ini sudah banyak sekali buktinya. Wa in aradtum wallahu a'lam bishawab. Nih soalnya. Terus ini Mbak ya,